Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, pada kali ini kita bakal bahas salah satu IoT terbaru yang emang lagi gue pakai untuk sehari-hari. Iya, jadi jam tangan ini tuh ceritanya lagi nemenin gue dalam keseharian gitu guys. Jadi kenalin dia, Realme Watch S. Ya, jam tangan ini bisa dibilang cukup banyak ya fitur-fitur yang ditawarin untuk di harga 1 jutaan. Jadi penasaran kayak gimana? Yaudah, tonton videonya sampai akhir ya. Sebagai informasi, box daripada Realme Watch S ini memanjang seperti ini ya guys, berdominasi warna kuning dan tampak jelas bocoran dari si smartwatch-nya. Di kata pembeliannya cukup simple, kalian bakal dapetin smartwatch-nya, charger magnetik yang cukup kuat, dan juga buku panduan singkat. Oh ya, untuk koneksinya sendiri mudah banget ya guys, kalian tinggal konekin aja pakai aplikasi Realme Link. Nanti tinggal pilih aja IoT apa yang kalian pengen tambahkan. Di sini pilihannya pasti smartwatch ya yang pengen kalian konekin. Scan barcode-nya, tunggu beberapa saat, dan udah selesai, langsung connect nih guys. Kesan pertama gue pada saat megang si smartwatch-nya ini, gue tuh agak kaget ya guys, ternyata cukup ringan nih bobotnya, yaitu hanya 48 gram aja. Iya, smartwatch kali kedua dari Realme ini punya desain itu bulat dengan ukuran layar TFT 1,3 inch atau 3,3 mm diameternya nih. Iya, di atas kertas dengan melihat ukuran yang 3,3 mm aja gue ngebayangin bakalan, wah kayaknya si smartwatch-nya bakal imut banget nih, bakal mungil kalau dipakai untuk di tangan gue. Ternyata beda. Iya, maksudnya tuh beda ya dari pikiran gue. Jadi gue pikir bakal lebih imut, ternyata cukup gede nih guys untuk di tangan gue. Karena emang kalau teman-teman perhatiin di sini ada bezel gitu yang cukup menarik perhatian. Dan by the way ini tuh hanya pemanis aja ya, dan nggak bisa kita putar-putar. Tapi ya gitu ya guys, kalau ukuran mas sebenarnya relatif ya, tergantung tangan kalian itu segede apa, seimut apa. Memang kalau untuk ukuran gue pribadi, ini gue ngerasanya agak kegedean sih. Dan kalau misalnya kita perhatiin di sini ada 2 tombol gitu sebagai tombol power dan juga tombol shutter. Sisanya tinggal touch aja. Iya, sebelum kita ngomong untuk bagian pengoperasiannya yang simple banget, di sini gue ngomongin dulu untuk bagian strapnya ya. Jadi strapnya ini berbahan karet, yang gue pegang ini warnanya adalah hitam. Kalau teman-teman gak suka, untungnya tersedia juga strap lainnya kayak warna biru, orange, dan juga warna hijau yang pastinya dijual terpisah. Dan kalau kita ngomong untuk bagian si strapnya, karena dalam masa review ini gue nggak bisa jauh-jauh dari smartwatchnya, pastinya dia tuh selalu ngikut kemanapun gue pergi, aktivitas apapun. Ya nggak masalah sebenarnya, karena si jam tangan pintar ini sudah dilengkapi juga dengan IP68 ya, jadi terkena cipratan ataupun dipakai untuk mandi harusnya nggak ada masalah. Cuma mungkin salah fokus itu terkadang ada sedikit apa ya, kayak bekas-bekas gitu loh guys di bagian selip-selipannya ini. Iya, karena seringkali terkena air gitu, jadi nggak jarang ya suka ninggalin bekas gitu di selipan strapnya. Jadi saran dari gue sih, teman-teman wajib banget sering-sering bersihin si strapnya ini. Sedangkan untuk pengoperasiannya gampang banget, karena layar yang sudah berlapis Gorilla Glass 3-nya ini sudah touchscreen ya, dan juga termasuknya untuk sensitivitasnya terbilangnya baik. Untuk tampilan ataupun watch face-nya sendiri, saat gue coba itu ada 6 pilihan tampilan gitu guys. Loh kok dikit banget kak, cuman ada 6 aja nih pilihannya. Eits, jangan salah, infonya sih dalam waktu dekat nantinya bakal ada update gitu, dimana nanti bakal tersedia kurang lebih sekitar 100 watch face ya, hasil kolaborasi dengan desainer terkenal ya, ternama ya, dan juga hasil kolaborasi juga dengan Realme fans. Wadaw, gue sih nggak kebayang banget ya 100 watch face itu bakal semenarik apa. Nanti update-nya bakal gue share aja di Instagram ya. Untuk pengoperasiannya, swipe ke bawah itu untuk lihat notifikasi dari mulai email, SMS, WA, ataupun Instagram ya guys. Lalu swipe ke atas itu untuk aktivitas menunya, dan untuk kembali ke menu sebelumnya itu tinggal swipe ke kanan aja. Pokoknya simple banget sih, tinggal sentuh-sentuh aja. Tingkat kecerahan jamnya pun bisa kita adjust hingga 5 kali nih guys. Dan kalau gue pribadi sih seringnya gue set di auto aja, biar si jamnya yang otomatis bakal nyesuaiin tingkat kecerahan sesuai kondisi ruangan. Iya, namanya juga si smartwatch, pastinya punya fitur-fitur pintar yang emang bakal ngedukung untuk aktivitas harian kita, terutama untuk kesehatan kita ya. Iya, apalagi buat teman-teman yang suka goes, sepedahan gitu ya, atau suka lari jogging ya, asal bukan lari dari kenyataan aja sih guys, itu pasti bakal kebantu banget dengan adanya si smartwatch ini. Karena emang si Realme Watch S ini support 16 mode olahraga nih guys, dari mulai olahraga indoor sampai outdoor. Nah, dari olahraga yang udah kita lakuin nih guys, tentunya kita bisa lihat ya berapa durasinya, jarak yang ditempuh, dan juga jumlah kalori yang sudah terbakar.
Dan menariknya nih guys, pada Realme Watch S ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya SP02, dimana kita tuh bisa mengukur ya kadar oksigen dalam darah kita itu seberapa. Wah, keren juga. Iya, dimana fitur SP02 ini infonya menggunakan sensor PPG yang tingkat akuratnya tuh mirip peralatan medis. Terbilangnya mantap juga ya, bisa kita temuin di smartwatch sejutaan. Selain itu, smartwatch ini kayak bisa jadi pacar kedua. Loh, pacar satu aja belum punya. Itu mah nasib ya. Tapi yang jelas si smartwatch ini bisa banget ya menjadi pengingat kita. Misalnya kita kelamaan duduk gitu ya, dia bakal ngingetin biar kita nggak jadi kaum rebahan gitu ya. Atau bisa juga sebagai pengingat hidrasi biar kita tuh nggak lupa buat minum, dan pastinya juga bisa memantau kualitas tidur kita. Selain itu, fitur penting lainnya yang menurut gue tuh berguna banget adanya fitur heart rate yang mana bisa mengukur detak jantung kita dalam 24 jam. Dan sebenarnya kita pun bisa atur ya heart rate monitoring ini mau dalam berapa menit. Dan bisa juga kasih reminder ke kita bila mana detak jantung kita tuh terlalu tinggi ataupun rendah nih guys. Dan kalau dirasa detak jantung terlalu tinggi, gue tuh biasanya atur nafas itu, tentunya dibantu dengan fitur meditasi yang ada di Realme Watch S ini. Menu menarik lainnya yang gue temuin itu bisa juga sebagai pengendali musik ya, kayak contohnya tuh play, stop, ataupun next ke lagu selanjutnya ya, dan juga bisa mengatur volume suara. Bisa juga sebagai shutter saat foto dari jarak jauh nih guys, dan ada juga fitur Find My Phone ya, bila mana kalian lupa gitu ya naruh HP di mana. Dan untuk segala aktivitas tadi, Realme Watch S ini dilengkapi dengan baterai sebesar 390 mAh. Iya, dan dari kurang lebih sekitar seminggu pemakaian nih guys, itu gue jarang banget ngecas, dan bahkan sekarang itu posisinya ada di 70%. Wow, awet banget ya. Oke, jadi kesimpulan akhirnya overall Realme Watch S ini cukup baik ya untuk di kelasnya. Jadi bisa banget jadi alternatif buat teman-teman yang nyari jam pintar di harga 1 jutaan dengan desain yang bisa dibilang cukup oke dan juga punya fitur kesehatan yang lengkap. Iya, terbilang lengkap untuk di kelasnya guys. Tapi kalau misalkan gue pribadi, kalau misalkan boleh request gitu ya, mungkin di Realme Watch selanjutnya gitu ya, nanti kita tuh bisa membalas WA dari sini gitu, atau kita bisa menjawab telepon dari mic sini gitu ya. Ya itu sih harapan dari gue aja. Tapi overall untuk di harga 1 jutaan ini patut banget bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nyari smartwatch di 1 jutaan. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe jika channel, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.